Nih, kemana nih Pak Prabowo kami bawa nih lumpur nih? Ke rumah Bapak. Yuk kita masing-masing pegang laras panjang lagi kayak dulu, asik deh. Kayak main kembang api tiap malam. Ayo guys. Begini isi pidato dari Bapak Mualem yang baru-baru ini viral terkait dengan 20 tahun damai Aceh dengan perjanjian Helsinki. Dan kabarnya janji dari pemerintah pusat baru terrealisasi sekitar 35%. Dan ini tuh berbarengan dengan insiden pengibaran bendera bulan bintang. Mungkin kalian sering bertanya, salah satu alasan kenapa sih Provinsi Aceh selalu minta pisah dengan Indonesia? Kalian bisa melihat sendiri bagaimana zolim pemerintahan kita. Astaga Cutbul, kau ini terlihat cantik dan sangat berkelas. Tapi kenapa otakmu itu tidak dipergunakan? Dari apa yang kau bicarakan? Terlihat jelas kalau kau menyalahkan pemerintah atas bencana yang terjadi di Aceh. Padahal yang terkena bencana itu bukan hanya Provinsi Aceh. Kalian mau tahu nggak siapa sebenarnya orang-orang yang menjelek-jelekan Aceh, yang memfitnah Aceh, membuat framing jahat tentang Aceh, dan sekarang yang belakangan hari ini justru membenturkan suku Jawa dengan orang-orang Aceh. Nah, jawaban yang sebenarnya adalah mereka yang benci dengan syariat Islam di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kondisi Aceh ya, yang sudah mulai mereda ya setelah banyak kebohongan influencer yang terbongkar ya, ternyata hoax, dan sebagian anggota GAM juga tidak lagi teriak-teriak merdeka dan mengibarkan bendera bintang bulan ya, karena mereka sudah menyadari bahwa mereka juga korban dari provokasi. Tapi ternyata teman-teman ya, hal itu tidak membuat oknum warga Aceh berhenti membacot. Sekali lagi saya katakan oknum warga Aceh ya, saya tidak menyebutkan suku, saya tidak menghina suku, tidak menghina nama orang gitu ya. Oknum ini ya, sebagian kecil lah seperti itu. Ternyata nggak berhenti membacot. Masih saja mereka ngotot gitu ya, mengangkat senjata. Coba bayangin, waduh ngeri kali ya kan. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan rindu ya suasana malam main kembang api katanya. Jadi senjata itu kata mereka itu seperti kembang api. Waduh. Ini menurut saya sudah sangat kurang ajar sekali dan cukup keterlaluan begitu ya. Apalagi mengingat yang mengatakan ini adalah seorang perempuan. Coba bayangin. Emangnya kalau terjadi perang ya kan, kau akan ada di garis depan gitu ah. Paling kau yang akan lari paling depan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Begini isi pidato dari Bapak Mualem yang baru-baru ini viral terkait dengan 20 tahun damai Aceh dengan perjanjian Helsinki. Dan kabarnya janji dari pemerintah pusat baru terrealisasi sekitar 35%. Dan ini tuh berbarengan dengan insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam aksi massa di Loksmawe. Jadi beberapa waktu lalu Gubernur Aceh yaitu Bapak Mualem mendatangi langsung dan berpidato terkait dengan perjanjian Helsinki. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekilas aja nih bahwa Aceh itu berdamai dengan Indonesia dengan perjanjian Helsinki teman-teman. Tepatnya di era pemerintahan Presiden SBY. Dan pada saat itu terjadi bencana tsunami yang sangat dahsyat sehingga Aceh dengan Indonesia kemudian berdamai, dan perdamaian itu dilangsungkan di Helsinki. Nah, beberapa waktu lalu peringatan 20 tahun terhadap perjanjian tersebut diadakan. Nah, di dalam perjanjian ini ternyata ada janji-janji dari pemerintah pusat yang belum terrealisasi. Kabarnya cuma 35% yang terpenuhi. Nah, menurut Bapak Mualem yang paling parah soal reintegrasi ekonomi mantan kombatan, termasuk penyediaan lahan yang tak kunjung direalisasikan sejak era Sofyan Jalil. Bagi beliau, setiap ganti menteri ganti lagi kebijakan, ganti menteri ganti lagi kebijakan, dan begitu aja seterusnya. Tapi Bapak Mualem ngomong kalau tolong mantan kombatan dan masyarakat Aceh tahan diri, karena ia akan menyampaikan masalah ini langsung ke Pak Prabowo Subianto, dan ini tuh muncul di tengah aksi pengibaran bendera bulan bintang. Dan kabarnya pada saat itu sudah dibubarkan oleh TNI, dan pihak TNI kabarnya menemukan pistol dan beberapa senjata tajam. Nah, ini menurut teman-teman bagaimana nih? Kita awali dari pidato Sang Muallim tadi ya, di bagian depan yang menyampaikan selama 20 tahun penandatanganan nota kesepahaman, nota perdamaian ya,
antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Katanya ada yang terrealisasi dan ada juga yang sampai saat ini belum terrealisasi. Dan menurut teman-teman bagaimana? Apakah pidato Mualim ini dianggap wajar oleh teman-teman ataukah mengandung provokasi atau ada sesuatu yang missing link gitu ya? Ada yang ya ketidaksepahaman lah. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ya Allah. Guys, kemana kita bawa lumpur nih guys? Istana Presiden, rumah Prabowo, rumah Gibran. Mana kita bawa guys? Ini bukan bencana nasional. Ini bukan bencana nasional guys. Gila pemerintah. Ini kan bumi Aceh, minyaknya diambil, batu baranya habis ditambangin, emasnya ditambangin. Yang enak duduk di kursi Prabowo plus antek-anteknya. Yang menderita rakyat Aceh. Yuk merdeka, yuk Aceh, yuk. Yuk merdeka. Ini kita mau dibunuh secara berlahan guys. Yuk kita masing-masing pegang laras panjang lagi kayak dulu, asik deh. Kayak main kembang api tiap malam. Ayo guys. Nih kemana nih Pak Prabowo kami bawa nih lumpur nih? Ke rumah Bapak. Kemana Pak? Bapak enak-enak di sana. Nah, kemana Pak? Kayak mana ini rakyat kami nih? Nih orang miskin, rakyat jelata nih ya. Nih, dah. Ini bilang bukan ini. Mana PBB, NGO? Turun ke sini ke Aceh. UNICEF, bantu kami. Ini Aceh guys. Aceh yang penyumbang terbesar untuk Indonesia, yang asbabnya pemerdeka Indonesia dari tanah Aceh guys. Tapi Aceh diginiin, tunggu aja. Ya, ini ngeri kali ya. Udah omongannya itu provokatif gitu ya. Katanya pasir ini mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa ke istana presiden ya, atau ke rumah presiden gitu ya. Ya untung saja. Ya bukan beruntung sih ya, namanya bencana itu nggak ada untung-untungnya. Cuma maksud saya, andai saja ini terjadi di masa Jokowi, coba bayangin. Gimana sadisnya mereka mencaci maki Jokowi, ya. Dan ini terjadi di masa Prabowo gitu loh. Dan Prabowo ini pernah dipilih oleh rakyat Aceh dalam 2 periode berturut-turut tapi nggak pernah menang, ya. Dan Prabowo baru menjadi presiden 1 tahun lebih tapi sudah dicaci maki macam kayak gini, seolah-olah Prabowo lah yang paling bersalah, yang harus paling bertanggung jawab terkait bencana di Aceh. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika netizen perempuan barusan ya itu menyatakan bahwa sebaiknya kita mengangkat senjata lagi, menenteng laras panjang lagi. Tadi ada kata-kata seperti itu ya. Saya tidak sedang memprovokasi, saya hanya ingin menyajikan sesuatu yang viral di media sosial untuk kita diskusikan bersama ya. Jadi ini adalah sebuah tantangan terbuka yang disampaikan oleh seorang perempuan gitu loh. Bahkan dengan sombongnya tadi kita sudah rindu ingin melihat suasana malam yang penuh kembang api katanya. Aduh gimana ini? Emangnya benar kau akan ada di garis depan jika benar-benar terjadi DOM lagi, daerah operasi militer? Atau kau memang yang paling depan tapi lari? Lari yang paling depan. Aduh, lanjut. Assalamualaikum teman-teman Indonesia. Ini terkhusus untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar video aku ini. Mungkin kalian sering bertanya, salah satu alasan kenapa sih Provinsi Aceh selalu minta pisah dengan Indonesia? Kalian bisa melihat sendiri bagaimana zolim pemerintahan kita. Kalian tidak menetapkan bencana nasional, tapi kalian jangan sezolim ini. Ada bantuan masuk. Setan dajjal aja hormat sama kalian, nggak ngerti aku. Belum lagi Provinsi Papua teman-teman, mereka kaya hasil alamnya tapi mereka tidak bisa merasakannya. Astaga Cutbul, kau ini terlihat cantik dan sangat berkelas. Tapi kenapa otakmu itu tidak dipergunakan? Dari apa yang kau bicarakan? Terlihat jelas kalau kau menyalahkan pemerintah atas bencana yang terjadi di Aceh. Padahal yang terkena bencana itu bukan hanya Provinsi Aceh, melainkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Tapi mengapa hanya orang Aceh saja yang berkuar-kuar? Selemah itukah iman Anda menghadapi cobaan dari Tuhan? Mohon maaf karena saya menanggapi apa yang kamu bicarakan. Semoga video saya ini lewati berandamu. Kau itu harusnya berpikir bahwa sampai saat ini, Provinsi Aceh itu masih berada di dalam naungan NKRI.
Jadi ada baiknya kau bisa mengontrol kata-katamu, biar tidak dicap sebagai masyarakat yang mendukung pemberontakan yang ada di Aceh juga Papua. Mengkritik pemerintah itu boleh-boleh saja, karena sekali lagi saya tekankan, negara ini negara demokrasi, jadi kita masyarakat berhak untuk bersuara. Tapi jangan jadikan bencana alam sebagai alasan untuk melakukan pemberontakan. Kau mengeluh tentang status bencana yang tidak dinaikkan menjadi bencana nasional. Kau juga mengatakan betapa kejamnya pemerintah di negara ini karena menolak bantuan dari beberapa negara luar. Selain itu, kau juga meminta kita masyarakat Indonesia untuk melihat gelondongan kayu yang turun bersama banjir besar itu. Seharusnya sebelum kau berkoar-koar, cari tahu dulu biar tidak terlihat bodoh. Ya, sepertinya kau tidak mengetahui. Kalau untuk menaikkan status sebuah bencana menjadi bencana nasional itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Andaikan saat terjadinya bencana itu, gubernur, bupati, juga semua orang yang menduduki bangku pemerintahan di Aceh itu hanyut terbawa banjir. Juga semua kantor pemerintahan di Aceh itu hancur total. Tanpa kalian berteriak, tanpa kalian berkoar-koar, status bencananya akan dinaikkan menjadi bencana nasional. Tapi seperti yang kita lihat kan, para pemimpin di Provinsi Aceh itu masih sehat walafiat. Jadi mereka masih bisa diandalkan untuk menangani bencana itu. Dan andaikan pemerintah kita tetap bersikukuh untuk menaikkan status bencana menjadi bencana nasional, apa kata dunia? Kalau mereka mengetahui bahwa persyaratan untuk hal itu tidak terpenuhi. Terus kalau untuk penolakan bantuan dari beberapa negara luar, kau sebagai masyarakat dari Provinsi Aceh itu harus mengetahui alasan pemerintah, mengapa sehingga mereka melakukan itu. Karena sudah pernah terjadi di 2004 saat tsunami melanda Provinsi Aceh. Saat itu status bencana langsung dinaikkan menjadi bencana nasional. Karena beberapa pejabat di Provinsi Aceh itu hilang. Dan kantor pemerintahan di Provinsi Aceh itu hancur total. Dan saat itu negara kita menerima bantuan dari beberapa negara, salah satunya Australia. Australia adalah salah satu negara yang memberikan bantuan dengan nominal yang lumayan besar. Jumlahnya itu triliunan. Tapi setelah memberikan bantuan itu, Australia langsung mengajukan permintaan untuk negara kita. Apa permintaan Australia? Mereka meminta agar warga negara mereka yang sudah melakukan kesalahan di negara kita dan sudah ditahan di negara kita, itu dibebaskan. Ya jelas saja negara kita langsung menolak. Karena harga diri negara dipertaruhkan. Setiap negara itu ada aturan dan prinsip-prinsip yang harus dipertahankan. Andaikan pada saat itu negara kita mengabulkan permintaan Australia, berarti harga diri negara kita ini bisa dinilai dengan uang. Itu yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya tentang gelondongan kayu, seharusnya kalian jangan terlalu berkoar-koar. Karena semakin kalian berkoar-koar, terlihat seperti maling teriak maling. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, kalau orang yang paling berpeluang menjadi mafia hutan atau pelaku penebangan kayu sehingga membuat hutan kalian itu gundul adalah masyarakat sekitar, terutama pemilik lahan. Kalian-kalian para pemberontak ini kan sering berteriak bahwa wilayah kita ini bukan tanah kosong, ada penghuninya. Berarti setiap lahan atau setiap tanah yang ada di wilayah kalian itu punya pemiliknya dong, iya kan? Jadi bagaimana mungkin orang datang menebang pohon sebanyak itu di lahan atau tanah kita? Kita sebagai pemilik tanah atau pemilik lahan itu tidak mengetahui kegiatan mereka. Kalian beralasan kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita bukan anak kecil dan kita bukan orang bodoh. Sekali lagi saya tekankan, kalau hanya 1-2 ranting pohon yang mereka ambil, yang mereka tebang, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi pohon yang ditebang ini kan jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, dan mungkin juga jutaan pohon yang ditebang, sampai ada begitu banyak gelondongan kayu. Jadi tidak masuk akal, ya. Kalau kegiatan penebangan pohon sebanyak itu tidak diketahui masyarakat sekitar, masyarakat yang menempati wilayah itu, terutama pemilik lahan. Kalau Anda mau menyalahkan pemerintah, seharusnya Anda menyalahkan pemerintah di daerah Anda. Ya, karena provinsi Anda itu otonomi khusus. Segala sesuatu yang ada di dalam provinsi kalian, segala hasil alam yang ada di bumi kalian itu dikelola oleh Anda sendiri, terutama oleh pemerintah daerah di provinsi kalian. Jadi seharusnya yang dituntut dan disalahkan itu pemerintah daerah. Jangan langsung melangkah ke pemerintah pusat terlalu jauh, ya, kejauhan. Datangi dulu yang ada di wilayah kalian. Selidiki mereka. Siapa yang memberi izin untuk penebangan kayu sebanyak itu? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Dan siapa yang menandatangani surat izin tersebut? Jadi seperti itu. Nah, ini cerdas nih netizen barusan ya. Jadi yang seharusnya dituntut pertama kali itu adalah pemerintah daerah, ya kan? Iya. Jadi kita ini kan memiliki apa namanya ya? Sistem pemerintahan berjenjang kan. Ada mulai tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, kemudian juga tingkat provinsi, baru tingkat pusat, ya kan? Nah, ini apapun yang terjadi, yang disalahkan itu adalah pemerintah pusat gitu loh. Padahal yang terjadi di daerah itu ya sebagian besar itu kewenangan daerah. Apalagi Aceh ini merupakan daerah otonomi khusus ya. Saya dengar ya 70% hasil
alam dari wilayah otonomi khusus itu akan dikembalikan ke wilayah tersebut melalui pemerintah daerah. Pertama memang dikirim dulu ke Jakarta, ya, untuk dihitung lah kurang lebih seperti itu. Kemudian 70%-nya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Lah kok bisa-bisanya semua kesalahan ditimpakan kepada pemerintah pusat. Aduh, lanjut. Kalian mau tahu nggak siapa sebenarnya orang-orang yang menjelek-jelekan Aceh, yang memfitnah Aceh, membuat framing jahat tentang Aceh, dan sekarang yang belakangan hari ini justru membenturkan suku Jawa dengan orang-orang Aceh? Nah, jawaban yang sebenarnya adalah mereka yang benci dengan syariat Islam di Aceh. Pola pembenci Islam ini sama sih ya, mereka menggaung-gaungkan intoleransi, kemudian rasis, menyatakan bahwa Aceh itu tidak menerima siapapun kecuali suku Aceh. Aceh itu tidak menerima agama apapun kecuali Islam. Mereka sebenarnya tahu bagaimana kehidupan di Aceh, bagaimana tenangnya dan damainya Aceh, bagaimana rukunnya antar suku dan antar agama di Aceh ini. Ya, tapi balik lagi ya, yang namanya pembenci itu pasti akan melakukan segala cara agar orang lain juga ikut membenci. Nah, yang aku sayangkan justru adalah orang-orang muslim yang termakan dengan propaganda dan fitnah itu. Mereka jadi ikut-ikutan membenci orang Aceh yang notabene ya secara mayoritas itu adalah muslim. Yang suku Jawa juga sekarang ikut-ikutan menjelek-jelekkan Aceh. Mereka lupa bahwa banyak saudara-saudara mereka orang Jawa yang tinggal di Aceh. Lalu ada juga nih ya non-Islam yang juga menjelek-jelekkan Aceh. Mereka lupa bahwa banyak non-Islam yang tinggal di Aceh ini. Nah, sementara kami orang luar yang tinggal di Aceh ini, mau itu yang muslim atau yang enggak, ya nyaman dan nggak mau keluar lagi dari Aceh. Oke, aku ketemu ya salah satu Namboru. Jadi dia asalnya dari Sumut dan dia jual pakaian bekas sini. Jadi aku ngobrol sama dia gitu. Nah, anak dia itu ternyata laki-laki dan masuk Islam. Terus aku bilang, jadi Namboru nggak marah anaknya masuk Islam? Terus dia jawab, enggak lah, senang aku malah dia masuk Islam. Sejak dia masuk Islam kau pikir, tak minum-minum lagi dia, tak judi-judi lagi dia. Itu. Jadi akhirnya ya, yang non-muslim sekalipun ketika tinggal di sini karena saking nyamannya, karena saking tenangnya dan tidak diganggu, ya mereka akhirnya memutuskan mualaf. Lalu bagaimana dengan kami yang suku Jawa yang tinggal di Aceh? Ya udah berbaur, bahkan ada yang nikah dengan orang sini, banyak banget. Nah, jadi daripada kalian termakan fitnah nih, cobalah kalian datang ke Aceh. Lihatlah bagaimana kehidupan kami di sini yang saling berdampingan. Ya cuman pesanku satu ya, yang namanya kita pendatang ya harus tahu diri. Jangan pula kita pendatang tapi kita yang ngatur-ngatur orang yang punya tanah. Kita ngatur-ngatur mereka, ya jelas mereka marah dong. Dan kita jangan cari gara-gara, jangan senggol-senggol. Ya ingatlah kata pepatah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Iya kan? Siapa yang ngatur, Mbak? Anda ini orang Aceh atau orang di luar Aceh? Kalau Anda ini orang Aceh, mungkin omongan Anda bisa dipercaya. Jadi asumsinya adalah para pendatang itu datang untuk mengatur. Tapi kalau Anda orang Aceh, maka ya omongan Anda ini patut dipertanyakan. Karena itu terkait kasus bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera ya, termasuk Sumatera Utara, Barat dan juga Provinsi Aceh. Ini bukan persoalan atur-mengatur, ini persoalannya adalah ya terjadi bencana. Nah, kemudian mereka ini mencaci maki orang Jawa, menyalahkan semuanya ini, menimpakan kesalahan ini semuanya kepada pemerintah pusat gitu loh. Nah, kemudian mencaci maki pemerintah Indonesia, mencaci maki suku Jawa, kemudian mereka ingin merdeka, memprovokasi dengan mengibarkan bendera, bintang bulan dan juga macam-macam lah bla 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 bla, ya kan?
Nah, yang menurut Anda itu mengatur-ngatur orang yang pemilik tanah itu gimana maksudnya? Coba dijelaskan lebih rinci karena saya gagal paham. Aduh, lanjut. Aceh vs Jawa, sebenarnya nggak ada sih Aceh vs Jawa begitu, nggak ada. Kamu aja yang rasis, kamu aja yang bikin provokator, yang bikin orang Aceh tuh jadi ribet sama orang Jawa, yang bikin orang Jawa tuh ribet sama orang Aceh. Padahal semua sama aja. Kalian aja yang suka ngegoreng-goreng, tau nggak? Loh, yang goreng-goreng gimana? Faktanya, orang yang menghina suku Jawa itu ada. Silakan dicari di media sosial, sampai sekarang belum dihapus itu, ya kan? Nah, kemudian orang Jawa meresponnya itu bukan menggoreng, itu respon, itu reaksi atas aksi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu. Dan dalam hal ini, karena yang melakukan itu adalah saudara-saudara kita dari Aceh, walaupun itu oknum ya. Ya, menurut saya itu adalah sebuah kewajaran jika ada saudara-saudara kita dari suku Jawa itu yang merespon, ya kan? Iyalah, tapi kalau memang Aceh vs Jawa itu memang nggak ada, betul memang nggak ada. Cuma ada oknum-oknum, ya kan? Saudara-saudara kita di Aceh yang sengaja mencaci memaki saudara-saudara kita dari Jawa, dan itu fakta. Dan jika ada orang Jawa yang merespon, itu bukan menggoreng, itu mereaksi, ya, atas aksi yang sebelumnya sudah dilakukan, macam gitu. Oke, lanjut. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau nggak salah perasaan kemarin juga kena bencana banjir ya kan. Tapi kok nggak ada denger apa-apa ya, adem, ayem gitu ya kan. Padahal Sumatera Utara itu terkenal dengan orang yang keras-keras gitu ya kan. Tapi ketika ada musibah, mereka anteng, ayem ya kan. Berarti itu membuktikan orang keras bukan berarti hatinya juga keras ya. Berarti yang orang keras itu ternyata hatinya itu baik ya kan. Suka damai ya kan. Nah, yang satu lagi sono itu kok macem gimana ya? Segala tingkah dibuatnya. Yang katanya nggak dibantu lah. Yang minta inilah, minta itulah. Macam banyak kan dramanya gitu, ya kan? Beda kan sama Sumatera Utara sama Sumatera Barat, ya kan? Aduh, Sumatera Utara ayem katanya, Sumatera Barat adem gitu kan. Nah, perasaan kemarin dua daerah tersebut juga dilanda bencana, dan yang bikin kaget adalah Gubernur Sumatera Utara ya. Konon sampai saat ini masih ngantor dari mana itu? Dari Tapanuli katanya, Tapanuli Utara atau apa gitu ya. Sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang terdampak banjir cukup parah gitu. Dan sampai saat ini sang gubernur masih ngantor di sana, setiap hari berkumpul dengan warga, bahkan juga makan bareng warga ya, nasi bungkus, jadi makan makanan yang sama. Nah, ini saya kok nggak ngelihat gitu ya di daerah lain gitu. Daerah mana bang? Nah, ya itulah di utaranya lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.